Film Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita jadi sorotan, saudara. Film dokumenter tentang tanah, alam, dan masyarakat Papua yang digelar di sejumlah tempat ini ditolak pemutarannya. Bahkan ajang nonton bareng atau nobar dibubarkan sejumlah pihak, termasuk oleh aparat setempat. Di sisi lain, permintaan nobar film Pesta Babi ini ternyata cukup tinggi di berbagai daerah. Lalu apa sih yang membuat film dokumenter ini menuai polemik? Dalam film dokumenter yang diproduksi oleh Watchdog digambarkan bagaimana perjuangan masyarakat adat Papua Selatan melawan proyek yang dinilai merugikan hutan dan masyarakat adat. Mereka mempertahankan tanah leluhurnya dari ekspansi industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Mereka menancapkan salib merah di tanah adat sebagai simbol penolakan sekaligus perlawanan. Film berdurasi 1,5 jam ini pertama kali diputar dalam gala premier di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 12 April lalu. Sejak 27 April 2026, hanya dengan mengumpulkan 10 orang, masyarakat sudah bisa menggelar nobar. Film tersebut dikirim dan diputar di kampus-kampus dan komunitas. Di Padang dan Palu, saudara, gelaran nonton bareng atau nobar diikuti ratusan orang. Tak hanya menyaksikan film, di Palu penonton juga dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga tokoh adat. Dengan adanya film ini tadi, terlihat bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi yang akibat sistem dari kapitalis kita ini tadi nih, membuat kerusakan di mana-mana. Film ini membawa satu refleksi panjang untuk saya sebagai orang Kristen atau orang Katolik, bagaimana saya mengambil bagian untuk menyelamatkan bumi secara khusus saat ini yang dialami oleh warga Papua, khususnya masyarakat adat. Namun pemutaran film Pesta Babi tidak selalu mulus di sejumlah daerah. Film dokumenter ini mengalami penolakan dan dibubarkan sejumlah pihak, mulai dari pihak kampus hingga aparat militer. Pihak Ekspedisi Indonesia Baru yang jadi bagian produksi film ini mencatat ada 1.446 permintaan nobar di 800 titik per 13 Mei 2026. Namun 30 titik dibubarkan dan dibatalkan. Di Universitas Mataram, saudara, gelaran nonton bareng dibubarkan sebelum film diputar. Puluhan satuan pengaman berjajar menutupi layar proyektor. Pihak rektorat melarang kegiatan nonton bareng film Pesta Babi dengan alasan menjaga kondusivitas. Wakil rektor juga menyebut film tersebut tidak pantas ditonton di lingkungan kampus. Aksi pembubaran ini, saudara, mendapat protes dari peserta nobar. Untuk menjaga kondusivitas, sebaiknya film ini jangan ditonton. Saya tidak mengutarakan alasannya, mestinya kalian tahu sendiri. Saya tidak mengutarakan memberi alasannya. Intinya untuk menjaga kondusivitas demi persatuan dan kesatuan bangsa kita dan demi supaya tidak ada ketersinggungan antara kita dengan siapapun. Di Benteng Oranye Ternate, Maluku Utara, saudara, kegiatan serupa juga dibubarkan. Pembubaran nobar dan diskusi dipimpin langsung oleh Dandim 1501 Ternate. Acara ini dinilai mengangkat isu sensitif
dan berpotensi memicu konflik di kalangan masyarakat. Yang saya soroti adalah tentang judulnya yang provokatif, bannernya yang provokatif. Itu saja. Oke, kita lepas judulnya, tapi kita main isinya soal lingkungan ya. Oke, tapi di dalamnya ada TNI gimana kira-kira? Kita singgung soal itu, kita diskusi rasional ya, tidak ada kesinggungan. Oke. Nah, bisa terima tidak? Ya sudah, yang penting Ini soal diskusi. kalau mau diskusi silakan diskusi. Saya tidak akan mencampuri tentang diskusi. Saya belum selesai ngomongnya. Artinya tidak pernah ada kegiatan yang nyeleneh yang dilakukan di sini. Ini resmi organisasi. Di Sumbawa Barat, nobar yang digelar di Sekretariat HMI juga dibubarkan aparat Kodim, Satuan Polisi Pamong Praja, dan warga Kelurahan Bartong Taliwang, Sumbawa Barat. Aksi pembubaran ini, saudara, mendapatkan protes dari peserta nobar. Perdebatan pun memanas. Bahkan, penyelenggara meminta aparat Kodim memfasilitasi nobar pesta babi di kantor Kodim. Kami sangat menyayangkan adanya pembubaran yang dilakukan oleh aparat terhadap agenda nobar yang kami laksanakan di Sekretariat HMI. Ruang-ruang seperti ini kami berharap tidak ada lagi intimidasi dan intervensi. Jangan sampai ada pembungkaman terhadap demokrasi di Indonesia. Karena ketika ini terjadi, maka tentu ini adalah bagian dari bagaimana kita mundur dari masa Orde Baru. Merespons pembubaran kegiatan nobar di beberapa daerah oleh aparat, pemerintah menegaskan tidak pernah melarang nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi. Menteri Yusril Iza Mahendra menyatakan tidak ada arahan dari pemerintah untuk membubarkan acara tersebut. Melalui keterangan tertulis, saudara, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apapun. Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan pelarangan pemutaran maupun nonton bareng film tidak bisa dibenarkan. Menurut Pigai, film hanya boleh dilarang berdasarkan keputusan pengadilan. Pigai juga menegaskan pihak yang tidak punya kewenangan hukum tidak dibenarkan melarang pemutaran film di ruang publik. Keterlibatan aparat militer membubarkan nobar Pesta Babi di sejumlah daerah juga jadi sorotan anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Tindakan tersebut, saudara, dianggap bertentangan dengan tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang TNI. Soal substansi, TB Hasanuddin menilai tidak ada hal sensitif yang termuat dalam film Pesta Babi. Justru ada nilai positif bisa dipetik dalam film tersebut. Jadi saya melihatnya ada nilai positif, bahwa ada nilai koreksinya dalam artian kritis, ya enggak apa-apa, ya biar masyarakat tahu. Saya melihat dari sisi itu mungkin perlu juga dari pihak pemerintah memberikan penjelasan. Ya tidak usah dandim langsung dong. Itu koordinasi dengan aparat kepolisian. Biar aparat kepolisian yang turun. Karena apa? Tupoksi TNI tidak ada soal itu. Dalam wawancara dengan pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru, Dandi Dwi Laksono mengatakan pelarangan penayangan film ini dinilai cukup mengherankan. Pasalnya, film Pesta Babi telah melalui riset yang panjang. Dandi juga menyebut pembuatan film ini jadi salah satu kritik yang terfokus, terstruktur, dan komprehensif.
mungkin dianggap mengejutkan karena informasinya bombastis. Bombastis banget. Sumbernya jelas. Tapi kok sumbernya jelas? Iya, betul. Biasanya kan yang bombastis itu sumbernya nggak jelas, dilempar aja supaya sensasional. Ini isinya sensasional. Standar berita lah ya. Yes. Standar media mainstream. Persis. Jadi ya sebenarnya mestinya kalau kalau media-media kita juga terlatih memberitakan Papua seperti Pesta Babi, film-film Pesta Babi ini nggak mengejutkan. Karena berita tentang deforestasi terbesar di dunia sekarang kan di Papua. Nonton bareng film Pesta Babi bukan lagi sekedar acara nonton biasa. Ada keresahan yang disuarakan di sana. Polemik yang kini terjadi seharusnya jadi cermin untuk introspeksi. Di mana perbedaan pandangan dapat disikapi dengan bijak dan kepala yang dingin. Tanpa emosi dan menghakimi. Hingga nantinya kritik yang disampaikan melalui media, apapun medianya, tidak lagi dipandang sebagai ancaman. Tapi kekuatan yang menjaga persatuan untuk Indonesia yang lebih baik.